Namun, perlu kalian ingat bahwa sukses di negara orang memerlukan persiapan, pengetahuan, kerja keras, dan penghargaan terhadap perbedaan budaya dan lingkungan bisnis. Mantap kan Wak? Mantap kali lah. Pak geng nih bos, senggol dong. Terima kasih ya we sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Oke Wak Geng, jumpa lagi bersama aku Nodi Wak Geng seperti biasa Wak. Jadi kali ini aku bakal buat konten di mana konten ini sangat mengedukasi, tentunya mempaten. Banyak sekali yang bertanya dengan aku, Bang, bagaimana sih cara kaya di negara orang? Ya kalau kalian tahu ya, karena aku sekarang di luar daripada Indonesia ya pastinya. Jadi ya maklum aja lah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang asing didengar ya dari kuping orang itu. Kalau Wak pun belum kaya-kaya ya kan? Tapi pertanyaan ini adalah pertanyaan dari Instagram Story. Mereka bertanya ya, wajib aku jawab karena kalian itu adalah Wak Gengku. Sebelum aku menjawab, pastikan kalian itu sudah follow ya ataupun subscribe di channel YouTube aku. Pastikan kalian menjadi orang yang terbaik versi kalian masing-masing. Mencari cara untuk meraih kesuksesan finansial di negara orang adalah inspirasi yang dimiliki banyak orang. Namun, perlu kalian ingat bahwa sukses di negara orang memerlukan persiapan, pengetahuan, kerja keras, dan penghargaan terhadap perbedaan budaya dan lingkungan bisnis. Ya, beberapa langkah yang dapat membantu kalian dalam meraih kesuksesan finansial di negara orang. Yang pertama itu adalah pendidikan dan penelitian. Pelajari tentang budaya, ekonomi, hukum, dan kebiasaan bisnis di negara orang lain ataupun di negara yang kau tuju. Pendidikan dan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan biasanya membantu membuat keputusan yang lebih baik. Nah, yang kedua, bahasa dan komunikasi. Jika bahasa negara tujuan berbeda dengan bahasa kalian, upayakan untuk mempelajari setidaknya dasar-dasar kemampuan berkomunikasi dengan lancar, karena itu akan membantu kalian membangun hubungan yang kuat. Nah, yang ketiga, riset pasar dan peluang. Lakukan riset pasar yang cermat untuk memahami apakah produk atau layanan kalian memiliki potensi di negara tersebut. Identifikasi pesaing lokal dan peluang pasar yang dapat Anda manfaatkan. Ya, jadi kalau kalian itu seorang bisnismen ya, jadi kalian harus tahu ya siapa kompetitor kalian di sini. Ya, jadi kalian itu harus riset ya, cari peluang lah. Yang keempat apa Wak? Kemitraan lokal. Bekerja sama dengan mitra lokal yang memiliki pemahaman mendalam tentang pasar dan budaya setempat dapat membantu kalian mengatasi kendala budaya dan memperluas jaringan bisnis kalian, Wak Geng. Mantap kan Wak? Mantap kali lah. Pak geng nih bos, senggol dong. Oke, itu yang keempat. Nah, yang kelima, adaptasi budaya. Hormati dan pahami budaya di situ. Ya, karena nggak bakal sama negara kita dengan negara orang itu. Setiap negara beda-beda aturan dan budayanya. Penyesuaian dengan norma-norma dan etika bisnis berlaku. Ya, cara bisnis di negara orang dengan negara kita beda-beda. Jadi kalian itu harus beradaptasi budayanya untuk menghindari berkurangnya kepercayaan bisnis kalian terhadap masyarakat itu. Siap. Oke, nah ini yang terakhir, kalian itu harus memiliki izin dan regulasi. Apalagi kalau kalian bertanya, membuat bisnis di Malaysia dengan di Indonesia itu beda sangat. Kalau maaf kata, di Indonesia ada uang lancar, di sini tidak bisa. Kalian harus buat izin dan regulasi. Jadi kalau kalian mau buat bisnis, kalian wajib hukumnya punya izin di sini ya. Kalian mau buka apa? Nah, misalkan di sini izin kalian itu pantai pijat ya. Terus kalian rupanya buka restoran, nggak bisa. Ya, jadi kalau izinnya restoran ya restoran, terus kalau pantai pijat ya pantai pijat. Jelas di sini Wak, kalau kalian mau buka usaha di luar negeri ini, ternyata itu memang wajib ada izinnya dulu. Kalian kalau udah punya bisnis, udah punya izin tadi, kalian itu harus ada yang namanya pemasaran yang tepat. Sesuaikan strategi pemasaran kalian itu dengan preferensi dan perilaku konsumen di negara tersebut. Jadi apa yang berhasil di suatu negara belum tentu berhasil di tempat lain Wak Geng. Ya, jadi kalian itu harus buat pemasaran yang tepat. Siapa yang orang-orang yang bakal memasarin produk kalian. Ketika marketing kalian sudah lancar, pemasaran kalian udah lancar, bisnis kalian udah jalan, kalian kalau mau sukses lagi namanya networking Wak Geng. Jadi kalian tuh harus pasang networking kalian tuh sekuat mungkin. Kalian branding lah di situ ya. Kalian networking kalian tuh harus kencang. Bagaimana cara menciptakan networking yang bagus? Kalian main-main ke klub, maksudnya ke klub-klub komunitas ya. Terus kalian bergabung dengan orang-orang yang baru, memperkenalkan bisnis kalian ya, karena kenal dengan orang, jadi satu sama lain bisnis to bisnis itu akan semakin cepat. Oke. Semoga ini bisa menjadi inspirasi ataupun ilmu pelajaran untuk kalian. Mana tahu kalian mau berbisnis di luar negeri juga seperti aku. Jadi kalau datang ke KL, rojol-rojol Wak. Siap. Oke Wak Geng. Makasih banyak udah nonton videoku dari awal sampai habis. Aku Nodi Wak Geng. Assalamualaikum. See you next time. Bye bye.